Boleh dijawab? Catata mau jawab mungkin Catata? Catata? Sekarang siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Ayo Van, kamu nanya Van, nanti saya yang jawab juga pakai Bible Van dengan dia Van. Oke, baik. Aku bertanya kedua belah pihak ya, biar bukan data. Yang membantah ya, yang membantah bahwa Yesus bukan Tuhan ya. satu-satu. Ayatnya, coba. Itu yang ditanyakannya, jawab dulu gitu loh. Marlai satu-satu ya, nanti dijawab ya satu-satu. Ya, sekarang aku bertanya, mana ayat yang membantah bahwa Yesus bukan Tuhan? Oke, Yesus sendiri. Karena Yesus mengaku dia sebagai nabi. Markus 6 ayat 4. Iya, kan kami percaya bahwa Yesus nabi, Yesus Oke, utusan, karena sebagai dan Tuhan, mana Yesus pengakuan Tuhan. Yesus? Oke, sekarang mana ucapan Yesus? Hai Israel, aku Tuhan bertanya itu dulu aku sama sendiri. kakak-kakak. Mana? Nah, sekarang Jawab pakai dulu. dalil. Mana Jawab dulu. dalilnya Yesus ngaku sebagai Tuhan? Dulu, nggak ada, berarti kan nggak ada Oke, ayat kan sekarang, yang Van, menunjukkan bahwa dia bukan Oke, Tuhan. tanya, Van, sekarang siapa Yesus? Gitu, Nggak Van, ada ayo. kan? Nggak ada kan? Tapi Baik, banyak oke, sekali oke. ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau di dalam Islam kan Bu Kesia dengarkan dulu sebentar aja Coba ya, sebentar. bisa jawab nggak? Berarti nggak ada kan? Nggak ada ayat. Van, pokoknya kamu Nggak nanya ada. tentang Yesus. Nanti tak jawab pakai Bible juga. Ayo, Iya, silakan. Coba, iya. Aku jawab tanya ya. itu, mana Pelan-pelan, Bu, tunjukkan Bu Kesia. ayat yang membantah Pelan-pelan. bahwa Yesus bukan Tuhan. Pelan-pelan. Ya, Bu Kesia pelan-pelan Bu Kesia ya. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengaku dirinya utusan Tuhan bukan Tuhan. Yang mau aku disampaikan kepada Yesus. buka sama-sama dong. Silakan, Supaya silakan, bisa Bu. Lihat Silakan. jangan cuma bilang-bilang gitu. Mana Iya, menyatakan Nanya, Van, siapa Yesus gitu loh, Van. Nanti biar kita pakai Coba. dalil. Oke, gini aja kalau gitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjukkan ayat. Ketua Gimana kelas, tuh, diambil alih dulu ketua kelas. Ketua kelas ambil alih Gimana dulu. kakak? Di mana dulu? Kakek Zia. Mana? Kakek Zia, Iya, bagaimana? parameter kebenarannya bukan di mana dibilang Yesus bukan Tuhan. Kalau sama parameternya saya juga bisa nanya, di mana di Biblos ditulis Buddha bukan Tuhan? Nggak ada kan? Berarti Buddha Tuhan, Karena gitu kan ya? Kami nggak percaya, kami kan percaya. Iya, Yesus nah itu Tuhan. ibu mesti, Kakek Zia mesti tunjukkan di mana Yesus bilang dia Tuhan. Adalah. Di mana tuh? Di mana tuh? Oke, aku bisa jawab ya. Aku bisa jawab. Yesus sendiri bilang dia Tuhan. Kalian nggak bisa tunjukkan ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya sama, Buddha juga dibilang di situ nggak bukan Tuhan. Yesus Gini ya, itu Tuhan, kami kamu percaya tunjukkan dia Tuhan. dalil-dalil dia Tuhan. Nanti saya diam. Oke, Setelah itu saya. siap. Oke, silakan. Oke, Ada berapa aku dalil tunjukkan kira-kira? ya. Ya, silakan. Oke, diam. Aku tunjukkan. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang ini muridnya akulah Kepas guru ini, dan muridnya Kepas. Tuhan. Ada Boleh saya sanggah, Bu? Akulah guru dan Tuhan. Nah, ada. Iya, keren. ayatnya. Iya, Keren boleh saya jawab, Bu? Wah. Kan kebenaran itu universal ya, mesti di mana-mana, mesti seluruh dunia ya. Nah, Bible yang internasional, John atau Yohanes 13:13, di sini dibilang you call me a teacher, kau panggil aku guru and Lord, Bu. Lord kan Tuhan, Lord. Lord itu artinya saya translate nih, Bu ya. Yang mulia, Bu, Tuan. Bukan Tuhan, Bu. Tuhan itu God, Bu. God. God Atau kreator. Kalau yang aku percaya bahasa Inggris yang aku pelajari ya kakak, God itu Allah, Lord itu Tuhan. God itu apa, Mbak? Allah. God itu Allah. Iya, yang aku belajar bahasa Oh, Inggris. saya cinin ya. Saya translate ya. God, God itu Allah tuh dari mana tuh? God, God. Iya, God. Jadi Tuhan. Dari mana Allah tuh dapat dari mana tuh, Ibu Kakak Kezia? Yang dulu waktu belajar aku Iya, dari mana tuh? Karena kalau kita menggunakan nama Allah, Allah itu sebuah nama. Jadi kalau saya mau ke dictionary, Allah itu ALLAH ya,
Itu the Islamic name of God. Allah itu nama Tuhan untuk Islamic. Ini nggak percaya sama Cambridge. Kita ke Oxford Learners Dictionaries. The name of God among Muslims. Nama. Tapi nama Allah juga Kakak. Habis Ada di itu Alkitab kami. tunggu sebentar. Nama Ini Allah ada di Alkitab kami juga. Tunggu yang lain ya. Biar Mbak Kesia dulu selesaikan, baru yang lain boleh tanggapi. Satu-satu ya. Oke, pertama. habis itu dari Allah ada di sebentar. Alkitab Ini kami. belum selesai. Ini belum selesai saya. Dari Collins Dictionary, ALLAH, Allah is the name of God in Islam. Nah, sampai saya cari tahu dari Kristen Arab, ini dari Saint Takla. Saint Takla ini dia memang Kristen Koptik Arab, ya. Di sini mereka mengartikan nama Allah. Nih ya, saya translate ya. Translate nih. Inilah nama Tuhan. Jadi Kristen Arab aja bilang Allah ini nama. Bukan God jadi Allah. Ini Kristen Arab mana nih yang kalian ikutin nih? Saya mau tahu nih. Coba dikasih tahu dong kaidah-kaidahnya dari Theos atau dari God tiba-tiba jadi Allah. Oke. Pertama ya Kakak, aku bukan pendeta. Aku nggak belajar bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia. Kan kalau pendeta tuh belajar kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mungkin dengan sejarah-sejarahnya dari Arab atau aku bilang ya, pertama aku bukan pendeta, aku nggak belajar bahasa-bahasa lain itu. Aku belajarnya apa yang tertulis di Alkitabku yang ada di bahasa Indonesia. Dan dari awal mulanya di kitabku Kejadian udah tertulis nih nama Allah. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, Kitab terus Kejadian itu berarti Genesis ya? Iya Kakak, Genesis. Oke, nih saya buka nih Bu. Ini yang diterima di Kristen Internasional ini. Ini namanya Textus Receptus Bible. Kita buka aja ya. Ya, Genesis berarti keluaran kan? In the beginning Kejadian. God created heaven and earth. Di mana Allahnya, Bu? Ah, Ini Kristen Internasional punya loh. yang Kristen seluruh dunia ini pakai ini loh. Makanya tadi yang saya bilang Kakak, God itu yang aku tahu ya dari dulu itu translate-nya Allah, God. Nah, Ibu bisa kan? God, kan Ibu Google nih, Google Translate nih gampang nih. God tulis, habis itu artinya bukan Allah, Bu. Itu dictionary mana yang Ibu bilang God itu artinya Allah tuh dari buku dictionary mana gitu loh. Dari pokoknya Kakak, yang kita kan cuma belajar Alkitab Kakak. Allah sudah tertulis Allah. Gak tahu nih bahasa dari mana aku kan nggak belajar sampai kedalaman situ. Tapi makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel karena Ibu awalnya nggak tahu kan. Ini dikasih tahu. Iya, bukan ngeyel, tapi jangan juga Katun orang muslim itu menuduh maling. Kalau maling saya bilang tadi kalau Iya misalnya dapat, makanya saya tanya, Ibu dapatnya dari mana? Allah ini Ibu dapatnya dari mana? kan sampai sekarang Alkitab nggak dipenjarain tuh. Masih beredar. Alkitabnya dipenjarain. Nggak semua kejahatan bisa dimasukin dalam penjara, Bu. Makanya Kalau parameternya kayak gitu, waduh. jangan tuduh orang maling Kakak. Jangan begitu. Jangan seolah-olah membuat agamamu adalah benar. Nih, Agamamu salah. ada pahlawan kesorean nih. Dia nunjukin Tuhan itu artinya Lord. Coba di reverse kebenaran. Iya, itu dah. Kebenaran, tunggu sebentar. Di reverse kebenaran. Di reverse. Kalau tidak sekali lagi ya, aku bukan. Enggak. Reverse. Tuhan tulis. Lord kan. Abis itu reverse. Kamu tahu nggak reverse itu apa? Ngapain di reverse? Ini kan sudah diketikkan. Enggak, kamu tahu nggak reverse itu apa? Nih, klik ininya. Kebenaran. Klik ininya. Klik ininya di atas tuh. Ini kan udah jelas. Klik itu. Ini udah Klik itu takut. Udah jelas, itu udah jelas nih Enggak Kakak. takut. Ini Ya udah, jelas nih. klik itu reverse-nya, kebenirin.
Coba klik itu klik reverse-nya. Reverse kan? Ngapain di reverse? Klik itu. Ini udah jelas. Klik reverse-nya. Nah, ini kan udah jelas Begini. nih. Klik Tuhan sama dengan Lord kan. Anak Umi, anak Umi, Ini anak Umi, anak Umi. Menjadi masalah. Karena lo tahu kalau lo reverse tulisannya jadi tuan. Anak Umi, anak Umi. Ngapain di reverse? Ini kan udah jelas nih. Menjadi masalah Anak bahasa. Umi. Menurut keyakinan Kristen itu, ya kan, kau nggak bisa paksa dengan kehendak. Lord itu adalah Tuhan, God itu bagi orang itu Iya. Allah. Nah, terus Nggak bisa. Udah jelas ya Jibril Bukan ya, mau udah jelas ya. mau Ini kan mau bicarakan belok-belokin keyakinan. Ini mau kan belok-belokin bukan- kaidah kan? Bukan belokan Kami Ya udah enggak gini keyakinan. gini Bang Jimmy Nah, gimana? ini ada 2 poin yang masih ngambang, kita mesti pisahin dulu. Terserah deh ente mau bilang Lord itu Tuhan ini apa segala macam, terserah, tapi kenapa Allah yang dipakai? Hah? Allah. Bapak tanya yang sama yang LAI, kenapa tanya kita? Kalau udah mentok Kan begitu. sudah bilang, kita kan nggak belajar yang masalah-masalah bahasa itu. bersyukur LAI menerjemahkan bahasa Latin, baik itu Ibrani, Yunani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Bersyukur kita gitu loh. Kalau Bapak keberatan Allah itu, bagi kami Allah itu ya Bapak gitu loh. Karena ada tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6 kalau nggak salah, 1 Korintus 6 ayat 8 gitu loh. Enggak, makanya yang saya tanya Bang, dari original teks kalian, dari Hebrew atau dari Greek Koine, di mana disebutkan Allah. Gini loh, Iya berarti jangan marah kalau dibilang maling, karena kalian juga nggak tahu dari mana kan? Begini loh. Kalau kamu Nggak marah. Karena menurut kami itu dari Al-Quran. lucunya kamu begini loh. Allah itu kan bahasa yang kita sepakati bahasa Indonesia gitu loh. Kalau kamu bilang bahasa Seratan, itu kan bahasa Seratan, kan? Allah itu bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia, tapi Iya. tetap menjadi nama Tuhan. Masalahnya kita sesama Indonesia, kenapa kamu yang menggugat? Kalau Iya. kau itu Oke, kita buka ya. Allah menurut KBBI ya. Kita buka Allah menurut KBBI ya. Anak Umi. Kamu mau bersandar ke KBBI sekarang? Kamu mau bersandar ke KBBI sekarang? Ini kita buka nih KBBI. Benar, Anak Umi. Nih, Saya bilang. ini Allah. Ini apa tulisannya nih? Kenapa? Nama Tuhan. Hah? Katanya mau pakai bahasa Indonesia kan? Kita di Indonesia kan? Allah itu nama, bukan gelar. Ya. Iya, terus Jadi kaidah bahasa mana yang kalian pakai untuk ngambil nama Allah ini? Kami kan bilang tadi Allah itu bagi kami yaitu Bapa gitu loh. Ngerti nggak? Ada tertulis juga di 1 Korintus 8 ayat 6 atau 1 Ya Korintus kan? 6 ayat 8. Kitab yang salah translate ini kan? Makanya saya tanya, Allah ini kalian dapat dari mana? kitab Tanya sama yang yang salah gimana? Iya, kalau memang benar kalian bisa jawab dong. Allah itu dari mana kalian dapat? Lucunya kan Anak ini Umi bahasa Indonesia-nya udah ada. Lucunya- Iya, translatannya dari mana, Mbak? Kok Kalian paham nggak sih ini? Mungkin loh. Kok permasalahan Paham lah. sesama Indonesia? Lah, kok dapat dari mana itu Allah? Yunani. Tadi saya bilang itu Dari bahasa Yunani. Nah, Oke, kita buka Yunaninya. Anak Umi, Allah itu bahasa serapan dari Arab sana. Udah. Sesama Indonesia, Nama. Si Jimmy ini dari bahasa Yunani ya, Bu ya? Enggak, maksudnya kita tuh perjanjian lama kan dari bahasa Ibrani, perjanjian baru dari bahasa Yunani. Kita tuh nggak tahu maksudnya apa, tapi kan yang kita percaya ini bahasa Indonesia. Orang bahasa Indonesia udah apa? Mensahkan nama Allah di Alkitab. Izin dulu Nih. Bu Kesia. Masalah Izin ya. dulu, Nih. izin dulu. Nih, di Markus 1:1. Salah. Di Markus 1:1. Ada nama Allah nggak di situ, Bu? gini aja. Kalau kamu Jimmy, tunggu Bang sebentar, Jimmy. Sebentar, Bang Jimmy. Markus 1:1. Ada nama Allah nggak di situ? Bang Willy sama Ba- Bang Gardang Kakek ini Zia. Kristen atau Muslim? Bang Gardang sama Bang Willy, coba Pak. Bang Gardang sama Bang Willy Kristen atau Muslim? HTS Pak, HTS. Ada Oke. kakak, ada nama Allah. bentar dulu, Laya Pandi. Ibu ikutin saya ya. Ini kita original teks ya. Anak Umi gini loh. Kita Aduh, Jimmy tunggu sebentar, Jimmy. Kamu nggak ada ininya juga kan? Nggak ada. Ini Kak Kezia, kita sama-sama ya. Mark 1:1. The beginning bahasa originalnya arke. Anak Umi, saya protes ini. Aduh, deh. Diam, Turun diam. dulu deh, Nanti Jimmy. kalau saya tantang debat kencing berdiri kamu nanti. The beginning arke of the to gospel evangelio
of Jesus, Allozo, Christ, Christo, Son, Hoyo, of God, Theo. Di mana Allahnya? Ini original teks loh. Itu kan kakak, makanya kan aku bilang tadi, God itu yang kami percayai dan aku belajar dari kecil itu, God itu translate-nya Allah. Nah itu yang tadi saya bilang Bu, GOD ini Tuhan atau dewa atau ilah atau ilahi atau batera atau maha esa, nggak ada Allah di sini Bu. Enggak, dari kecil aku belajar bahasa Inggris. Iya, translatean mana yang ibu baca Tuhan God jadi Allah? Enggak tahu, cuman begini aja kakak. kan saya begini. Kan Berarti dari kecil dibodohi Mbak ini sama terjemahan. bodohi. Oh, Terus bukan. kan ada di bahasa Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian nggak percaya itu Allah kalian, ya udah, itu kan iman kalian. Kami kan percaya. Terus apa juga menjadi salah kalau kami gunakan nama Allah? Salah, itu penghinaan Ibu. Enggak, penghinaan dong. Tuhan kami yang kami sembah kok kami hina. Kalian aja yang menghina. Di situ Ibu tahu nggak di Biblos Ibu ada dibilang kebodohan Allah. Kami orang Ibu. Kristen pernah nggak hina-hina Al-Quran kalian tuh? Enggak. Ibu tahu nggak di Biblos Ibu ada disebut kebodohan Allah? Maksudnya? Ibu coba buka 1 Korintus 3:19. Ibu bacakan buat saya. Saya kira ini 1 Pokoknya Korintus yang tadi 3. ya, aku tanyakan tadi. Nggak Bu, ada Ibu satu coba buku. ayat Bu. yang menentang Bu. bahwa Yesus adalah Tuhan, yang kan? Nah, itu intinya. 1 Korintus 1:25. Waduh, pelan-pelan nanti robek. Aduh, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Waduh, jangan kasar-kasar, saya jadi takut. 1 1 Korintus apa? 1:25. 1 Korintus 1 ayat 25. Ya sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya, dikencangin tap-tapnya yuk. Biar Komal kuat. Tap-tap layar. Tap. Oke. Coba Ini dibaca Ibu. 1 Korintus 1 ayat 25. Oke. Sebenarnya begini, kita harus baca perikopnya ya. Enggak, coba dibacain aja dulu Bu. Siap. 1 Korintus 1:25. Sebab yang bodoh dari Allah Nama Tuhan saya dibilang bodoh. daripada Jadi Tuhan saya itu ada kebodohannya gitu ya. Oh, kakakku, kakak salah mengerti. Kan ini yang bodoh dari Allah lebih besar Yang bodoh dari Allah ya. manusia. Bukan Allah yang bodoh, gimana sih? Masa kakak- Sebab yang bodoh dari Allah. Iya, tapi kan bukan Allah yang bodoh. Jadi Ini gimana tuh? sebab yang bodoh dari Allah itu artinya apa Bu? Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Maksudnya kakak, yang bodoh dari Allah. Berarti ini menunjukkan bukan Allah yang bodoh. Kayak begini, yang bodoh dari Kesia. Mana yang lebih bodoh dari Kesia? Bukan Kesia. Parah orang-orang ini. Itu. Ini makanya kakak tuh harus baca Alkitab tuh. Enggak, berarti di situ artinya Allah pinter gitu Bu. Atau dari kebodohan Allah. Allah pintar lah, kan Allah yang punya hikmat. Kok kita bilang bodoh? Enggak, coba dibaca lagi nomor 25-nya Bu. Salah paham. Coba Kakak dibaca salah lagi. paham. Sebab yang bodoh dari Allah. Yang bodoh maksudnya yang kakak kayak anggap begini. Sebab yang bodoh dari Kesia, yang lebih bodoh dari Kesia maksudnya kayak gitu. Bukan Kesia yang bodoh. Kakak salah tafsir. Enggak, jadi yang bodoh dari Allah itu apa? Makanya dia harus baca kakak, harus baca dari awal. Enggak ngerubah isi ayat 25-nya Bu. Enggak, karena kakak, itulah mengapa kita orang Kristen itu disuruh baca Alkitab seluruh. Jangan cuma ayat supaya paham kejadiannya bagaimana sampai akhirnya gimana. Coba kalau kamu misalnya baca novel atau baca cerita cuma di Waduh, tengah. ini di gimnastik nih, muter-muter. Enggak, jadi yang bodoh dari Allah itu maksudnya apa Bu? Oke, berarti kita harus baca dari awal kakak. Nah, coba baca deh. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Oh, jadi ini yang bodoh. Pemberitaan tentang salib bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paham? Berarti bukan Allah yang bodoh ya. Mereka Belum yang kok, belum sampai 25 kok terus. Terus, karena ada tertulis,
Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kuburan. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini yang nggak percaya salib nih kakak, itulah kebodohan, bukan Allah yang bodoh. Terusin, jangan di. Ibu udah takut banget nih ketemu kalimatnya. Terus? Enggak takut lah. Ya, terus. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan Udah. apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti. Supaya jangan ada Nggak, seorang Ibu udah paham belum? Ibu udah paham belum yang nomor 25-nya itu poinnya apa? Jadi yang bodoh itu apa? Yang bodoh ini bagi Buset, Jo, mereka buset. yang akan binasa. Dia lompat 8 ayat. Dia lompat 8 ayat ke belakang. Ya, Ibu yang bener aja dong, Bu. Satu perikopnya biar nggak salah paham, nggak gagal paham. Enggak, Ibu kalau Ibu paham nomor 25 itu biar saya bacakan ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat. Ibu sebentar dong. Tadi Ibu ngomong kan saya diem. Ibu paham nggak di nomor 25 ini, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Maksudnya dari yang bodoh aja dari Allah itu lebih besar daripada manusia. Itu poin ayat ini. Salah kakak. Ibu paham nggak? Aku paham, tapi Oke, dia kita mau beda ngertiin lagi. pandangan, kita Nah, beda tuh udah paham tuh. Berarti ada yang bodoh dari Allah ya? yang lebih bodoh dari Allah. Iya, Bukan, yang saya tanya ada, berarti ada ya, ada ya bodoh dari Allah tuh ada ya. memang ada yang bodoh, ada yang Nah itu penghinaan Allah, saya nggak pernah bodoh. Ini nggak ada lo bilang Allah bu itu bodoh. Mana Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Maksudnya ini orangnya, bukan Allahnya, ngerti nggak? Coba. Yang orang-orang ini. Kenapa kalian rusak bahasa Indonesia terus kalian ini, woi? Rusak lah, emang bodoh. Kalian aja yang gagal paham. Gagal paham karena cuma comot-comot ayat, nggak ngerti. Kenzi, maaf ya kak, maaf kak. Maaf ya, Enggak, Mas. aku harus jelaskan lah, karena aku orang Mas anak Kristen. ini paham saya dah. Paham, aku Gimana? paham. Tapi dia nggak Anak ini ngerti. mengartikannya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Ngerti tidak? Karena mestinya ini Bang kalimatnya, sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar dari hikmahnya. Mestinya itu. Oke bang, saya tanya dulu, beri saya satu contoh. Alkitab yang udah terjemahnya ada tertulis sudah sempurna oleh KBI. Apa gimana? Yang ada penulisannya sudah disempurnakan oleh KBI. Baru abang KBBI. sematkan sebagai begitu. Beri saya KBBI, satu contoh kok KBI? atau satu bukti. Ini udah kemana-mana ini. Udah Ustadz Tata maju deh. Saya capek.
Nggak ada yang punya literatur, nggak ada yang punya ini, nggak ada yang punya itu. Makanya kakak aku bilang orang Islam tuh Kes ya. Begitu ditanya dapat Allah dari mana nggak tahu. Sebentar Bu Kesia, kalau beda pemahaman dengan poinnya tadi Bu Kesia tahu nggak dari mana nama Allah? Nggak tahu kan? tahu lah Kak, pokoknya kita buka Alkitab aja di kitab Kejadian udah ada Punya kayak gini mampu semua orang ini. Indonesia. Kenapa sih katanya? Kalian harus salahkan Ibu lagi. Kesia diam dulu, yang lain mungkin ada yang bisa menunjukkan literasi. Bu Kesia, tolong hargai dulu orang yang di atas ini. Kristen yang lain banyak, bukan hanya Ibu. Ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang punya literasi. Oke, Bu Kesia ya. Mohon maaf Ibu, kasih kesempatan yang lain. Coba kita sapa dulu Bang Yohan, ini Kristen ya, Bang Yohan. Saya Kristen. Mungkin ada literasi, brother. Nama Allah itu dapat dari mana mungkin? Silakan. Nama Allah dapat dari mana? Nah, silakan. Dari mana? Sabar Bang, sabar. Siap, kalau bisa teman-teman Kristen bantu tunjukkan literasi ya, yang bisa, mungkin ada yang bisa. Kalau nggak bisa mungkin undang pendetanya, Pak Pendeta bantu aku, bantu kami, nggak mampu kami ini. 1, 2, 3, 4, 5 orang Kristen nggak mampu tunjukkan Allah itu. Ibu tunggu dulu Ibu kenapa sih Ibu ini marah-marah terus? Kak, aku Tenang bicaranya dulu. kok. Ya tenang dulu Ibu cantik, tenang dulu ya. Bu cantik. Ya teman-teman tap-tap layar ya biar komal kita kuat. Silakan mungkin kalau ada bapak-bapak pendeta di bawah yang bisa bantu menunjukkan literasi bahwa Allah itu sebelum Al-Quran ada, Allah itu nama Allah sudah digunakan oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang kafir pada zaman dulu. Silakan, jangan hanya congormologi, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi. Enggak diterima di sini. Ya. Silakan teman-teman. Silakan, ada Bang Yohan, mungkin Bang Soktau atau si Tongkar atau Kebinirin mungkin bisa menunjukkan literasi. Kalau enggak bilang enggak ada Bang. Memang Allah nama sesembahan umat Islam. Ya. Gimana? Itu sebenarnya kata-kata Allah itu sudah digunakan oleh kaum Quraisy sebelum Islam muncul. Ini angan-angan namanya, cita-cita, mimpi dan Saya buktikan halusinasi. ya, Bro. Biar saya ambil literasinya dari mana ya. Sebentar. Silakan bro. Coba yang Kristen yang bisa data lah, jangan yang angan-angan lah. Kenapa ini Kristen-Kristen ini angan-angan semua? Kan ini dataku, Alkitabku. Gimana aku? Ibuku cantik, tunggu Ibu cantik. Kenapa sih? Ibu masak dulu lah, nanti suaminya mau makan sebentar pulang kantor nggak dapat makan, nanti dimarahi Ibu. Kan temanya ini kan Bang, Kristen tak kenal Allah. Bukan gini ini kebenaran nih, biar saya lurusin ya. Iya, nama Allah itu udah dipergunakan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail dan makanya pengikut orang-orang Mekah itu udah tahu kenal nama Allah. Tapi itu nggak ada korelasinya sama yang kita bahas. Yang kita bahas dari mana kalian dapat kata Allah? Kok malah ke Quraisy? Kan judulnya kakak Kristen tak kenal Kata Tuhan. Allah itu atau kata Allah tuh KBI yang menulis. Seperti yang menunjukkan tadi di Kristen Arab orang itu pakai kata Tuhan bukan kata Allah. Kenapa sih kalian angan-angan terus, angan-angan? Ini apa lagi kau ini literasimu? Dari mana lagi literasimu ini, angan-anganmu ini? Aduh. Ini situsnya apa ya? Islam.co sejarah ya. Terus Sejarah dan asal. Oke. Jadi ini dia, saya baca aja langsung. Apakah kata Allah sebagai Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya jelas tidak. Berbagai kajian kejaraan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah jauh ada sebelum Islam lahir. Pada abad ke-7 di Makkah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama. Sebagai nama apa? Sebagai apa? sebagai apa tadi? Sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama. Oke, baik monoteis maupun politeis ya. Di situ Baik nama atau monoteis gelar? maupun Nama atau gelar? Sebentar, ini kan jelas saya bawa ya. Jadi di Arab dan di Timur Tengah kala itu ada banyak nama yang menyebut nama Itu Tuhan dalam nama atau tradisi gelar? masyarakat Arab waktu itu termasuk Allah ini gitu loh. Nama atau gelar? Nama atau gelar? Ya, itu digunakan oleh orang-orang dulu yang sebelum Islam, ada menggunakannya sebagai nama. Ya. Nama. Iya, namanya agama Hanif.
keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bukan bang, ini banyak loh bang, banyak loh agama yang menggunakan ini, bukan satu jenis agama. Oleh Ya berbagai Allah, kelompok saya juga agama, buka baik apa yang kamu Islam, baca. Muslim. Saya juga buka apa yang kamu baca. Ya udah terusin, Oke, terusin, silakan. terusin. Enggak, terusin, udah. terusin, Mana terusin. jelas tuh. Ntar jeblos. Enggak, terusin, ntar kejeblos. Terus. Ya sudah kan? Udah jelas. Oh, udah. Ini nih. Oke ya. Berarti artinya sebelum Islam nama Allah itu sudah digunakan oleh agama-agama lainnya, termasuk juga oleh Kristen Arab ya, Koptik, Maronit, Melkite dan sebagainya. Sebagai nama. Coba dibaca artinya ke apa? paragraf kedua yang ini. Hingga kini selain umat Islam nama ini aduh, masa mesti diajarin juga sih bacanya Kibinirin? Apa salahnya coba? Ya, ini bukan cuma Islam ya, Bang. Nih. Oke. Iya. Jadi nggak bisa dibanderol, itu hanya digunakan oleh umat Islam sendiri. Oke, Bang. Jadi Iya, masalah itu tidak bisa lagi putus-putus. Ya udah selesai kan? Selesai. Kalau Selesai apa? Di Ya. Kristen itu Allah itu nama atau gelar. Selesai. Bahwa nama Allah itu bukan digunakan oleh umat Islam pertama kali, tapi juga Di Kristen agama-agama itu lain nama atau gitu gelar. loh. Di dalam kekristenan atau Bible sendiri, nama Allah itu nama atau gelar yang kalian gunakan, yang kalian yakini itu. Kalau di Indonesia digunakan sebagai gelar. Kan? Mulai. Di Indonesia ya. Kalau di luar ada nama, bahkan oleh babisme sendiri, kelompok agama lain juga Anak menggunakan Umi nama Masula Allah ini gitu. congor aja ini angan-angan aja. Janganlah kakak, dia kan gak tuh tunjukkan bukti. Bukti apa Neng? Nih saya buka ya, Kak Kezia ya. Nih Kak. BTW ini kan materinya Kristen tak kenal Tuhan, kok udah lari-lari ya di nama-nama Allah? Iya karena Kak Kezia kenal nggak Allah itu siapa? Kan ini kan Kristen tak kenal Tuhan, kami Iya, bertuhan. Tuhan Kak Kezia siapa tadi Kak Kezia bilang? Kami percaya Allah Tritunggal kakak. Allah kan? Kita Iya. bahas nama Allahnya. Kakak nggak tahu, makanya kita kasih tahu nih. Kalau begitu berarti orang bahasa Indonesia yang susun bahasa Indonesia salah dong. Iya, enggak, mereka bener. Kakak yang pakainya salah. Kan Terus di sini dibilang nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Allah itu nama Tuhan, Kak, nama Tuhan. Terus apa Kak lanjutannya? Nama Dalam Tuhan. bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Ya, Makanya disebut Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada Allah Tritunggal di sini, nggak ada. Nama Allah itu nama, bukan gelar. itu kealahan hal-hal sifat-sifat Allah. Itu 99 nama Allah, sifat-sifatnya. Tapi ini nama, bukan gelar. Ya, terus Dari mana Kakak Kazia yang cantik, yang lucu, dapat Allah itu jadi gelar? Itu dari mana? Sementara Kristen Arab aja, tadi kita buka dictionary-nya dari Kristen Arab Koptik, itu di situ mereka Kristen Arab aja menyebutnya nama, bukan jabatan. aku bukan ahli bahasa sih kakak. Aku cuma percaya apa yang tertulis dalam Alkitabku. Jadi aku nggak. Walau salah, Anda percaya itu walau salah? Gini ya, kan Walau terjemahannya salah, Anda percaya? aku sih percaya orang-orang yang menyusun kayak mereka yang dialah itu dipenuhi oleh Roh Kudus kakak. Gak mungkin kan mereka menyesatkan orang-orang, apalagi orang Kakak Kezia, kakak, kan. orang-orang ini hanya memprotes sebenarnya dari yang kuambil yang kata-kata Allah yang ada di Alkitab, itu aja orang ini memprotesnya. Tapi kalau soal ajaran Kristen salah, orang ini tidak bisa membantahnya itu salah karena di Arab aja ada Kristen.
Itu aja Kak yang saya ambil poinnya. Kalau soal keimanan kami nggak bisa sentuh, tapi dasar keimanannya karena kami pertanyakan. Nah, ada Kalian menggunakan kata Allah itu dari mana? Karena gini ya, ini saya tunjukin ya. Ini untuk 820. Harus tanya kepada yang Ya, menerjemahkan. oke. Kak Kezia, tunggu sebentar ya. Ini sumber kata Allah kalian. Ini dari Catholic Counter Reformations. Ini dari kekatolikan. Ya, di sini ada namanya The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabat tahun 512, 70 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka punya prasastinya di sini ada bahasa-bahasa Arabnya. Nah, di sini disebutkan nih, ini transkripnya, with the help of God. Ini bacaannya ilah, bukan Allah. Jadi Kristen abad 5 ke 6 masih menggunakan kata ilah atau Tuhan, bukan Allah. Ilah. Habis itu kita mau mundur lagi. Kita ke Our Lady Saidina Patriarchal Monastery. Ini kita search aja. Tapi di sini ini Om Paul sama Om Petrus kayaknya. Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the Fast. Ini Kristen Yunani Ortodoks dari Antioquia. Mereka punya gereja itu lokasinya di Syria. Nih, ini gerejanya. Nah, di dalam gerejanya itu ada foto-foto. Ini fotonya nih. Foto Bunda Maria. Kita punya fotonya. Di sini ada Om Petrus atau ada Om Paul, di sini ada Om J. Di sini Bunda Maria. Ini kalau kita zoom di sini, ini tulisannya ilah. Jadi Kristen abad 3 pakai ilah. Kristen abad 5 pakai ilah. Tiba-tiba setelah Muslim, setelah Al-Quran turun, kalian tiba-tiba berubah jadi Allah. Make sense nggak sekarang? Terbuka nggak nih kepalanya atau nggak nolak juga? Yang penting yang ada di buku saya gitu. Karena kalau yang penting ada di buku saya, ya saya juga bisa baca Doraemon. Yang penting Doraemon hidup ada gitu sama Nobita. saya paham Mas Abang. Ya, ngerti. Terus Setelah Abang tunjukkan Kristen Arab, saya udah paham masuk Abang dah. Emang saya bilang Indonesia nih KBI-nya salah mengartikan, tidak sesuai ikut dari apa asli Kristen nih, misalnya Yunani, atau kita ambillah satu contoh lebih dekat Kristen Arab. Itu KBI yang salah Bang. Tapi hasil perdebatan kebanyakan yang saya sering dengar, saudara-saudara Muslim selalu membilang Kristen ini agama yang tidak benar. Kalau itu soal iman Bang, kalau itu soal iman, insya Allah Abang nyembah gantungan kunci juga saya nggak ada masalah. Tapi kita ada fakta, ada sejarah, ada literatur ya kita dari situ. Maksud saya gini loh Bang, kalau tiba-tiba ada agama baru, tiba-tiba yang menggunakan merubah nama iblis itu jadi Yesus, saya yakin Abang juga pasti tersinggung dan nggak suka gitu loh. Apalagi kalau kami, kepercayaan kami, iman kami itu menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba Abang datang bilang Allah Bapa, Allah Anak. Ya. Kan kami kami bukannya nggak oke, kalian mau pakai kata Allah nggak ada masalah, tapi gunakan dengan benar. Seperti Kristen Arab, mereka menggunakan Allah itu sebagai nama, bukan jabatan gitu loh. Jadi nggak menghina jatuhnya. Bang Jibril, jadi kalau di dalam Kristen Arab, khususnya gereja Assyria di Timur Tengah, dia menyebut itu Allah itu dengan sebutan Elaha atau Allaha. Jadi di sini kata Allah yang digunakan untuk menyebutnya sebagai Tuhan. Itu gitu, Eloah, nama. itu Eloah Bang. Eloah itu Tuhan dalam bahasa Semitik. Eloah itu bacanya. Elah juga bisa Bang, Elaha. Jadi artinya apa Bang? Elah Gini, Bang. atau Eloah itu artinya Tuhan, bukan nama lagi. Eloah itu dalam bahasa Hebrew Bible Bang. Hebrew Bible itu memang disebut dengan Eloah. Itu artinya singular. Hebrew. Jadi kalau Hebrew ya Bang Jibril. Artinya apa Bang? Yang saya tampilkan di sini bahwa kata Allah itu oleh gereja Assyria Timur itu
menyebut sebagai Tuhan bukan nama di situ loh Bang. Itu, Bang. Kamu udah Tapi saya kalau di tunjukin kan Indonesia, Bang, Abang, Bang Kibinirin saya udah tunjukin kan dari Saint Takla, mereka menyebut Allah ini saya tunjukin lagi. Ini ke 99 kalinya nih, mungkin ke 100 nanti saya mesti bikin ini dapat payung nih. Ini dari Saint Takla Bang, Allah. Ini nama Allah nih Abang, nama Allah dari Saint Takla. Di sini saya translate ya. Inilah nama Tuhan Bang. Kristen Koptik Syria Arab ini Allah ini nama Bang, bukan jabatan. Nama gitu. Bacanya nih NAMA jabatan gitu bacanya. Apa gimana sih? Iya betul bang. Aku juga sebenarnya jenuh juga perdebatan Kristen sama Islam, terus dengar-dengar jenuh juga. Rasanya pingin akur gitu. Kalau emang Kristen di Indonesia penggunaan kata Allah atau Allah itu salah, ayo barang-barang kita ubah katanya, tapi dengan seperti Kristen Arab kami salah contohnya, atau enggak Tuhan aja pakainya, enggak usah pakai Allah, daripada kita terus perdebatan. Iya bang, benar. Itu Intinya maksud saya gini bang, loh, Bang. sama-sama Intinya kita gini. saya dukung juga itu, saya terima juga itu. Ya, Enggak, karena saya debat sama Kristen luar Bang. Kristen luar ini yang internasional nih Bang, yang dari US, yang dari Europe. Mereka nggak kenal Allah, mereka malah bingung. Loh kok Kristen Indonesia nyembah Tuhan Muslim? berarti bang yang salah itu yang orang-orang menerjemahkan. Dan intinya begini aja bang, berarti Allahnya orang Islam dan Allahnya orang Kristen itu berbeda. Jangan berarti kalau misalnya abang paksakan, oh itu yang disebut Alkitab tuh Allahnya Tuhan kami tuh, berarti bukan bang. Ya udah, oke gini, ini menggunakan logika Kak Kezia ya. Ibu cara menyebutkannya gimana? Allah bang, bukan Nah, Allah itu L-nya satu Bu, Kak. Allah, A-L-A-H, Allah. Tapi kalau L-nya 2 itu ada penekanan, sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau double S, S-nya 2 itu kalau kita baca prepositions, kita bacanya prepositions, jadi Z. Kalau L-nya, Ibu satu-satu dong. Kok Ibu saya ngomong, Ibu ngomong juga sih? Oke, lanjut. Ibu kan menyebutnya, Kak Kezia ini kan menyebutnya Allah, A-L-A-H. Berarti spellingnya mestinya Allah, A-L-A-H. Tapi kalau double L itu ada penekanan, sama seperti double S dalam bahasa Inggris itu bacanya prepositions, jadi Z karena double S. Sama dengan double L itu jadi Allah, L-nya 2. Jadi ada penekanan. Nah, kalau ibu mau membedakan Allah kita, Allah saya dengan Allah ibu beda, L-nya 1, bukan L2. Sama seperti alif, lam, ha. Karena kata Allah, ada A-L-L-A-H ini, dari Arab diserap alif, lam, ha. Allah. Double L. Ibu kan Allah. L-nya 1, gitu loh. Oke, berarti kalau gitu, yang kakak-kakak nih yang keberatan dengan nama itu, kakak-kakak laporin lah sama LAI. Kan kita nggak keberatan mau dipakai nama Allah atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdebat-debat terus nih, kan nggak cocok juga. Allahmu beda, Allahku beda, berarti kita nggak sama. Itu aja intinya kak. Kalau Iya, kakak tapi Ibu, nah makanya kami makanya kami melakukan ini Bu, makanya kami melakukan edukasi seperti ini. Jadi Ibu tidak mengaminkan terus. enggak lah, karena Ya, kan tapi yang sedikit kita Bang percaya Jibril, kita itu kan tahu, penyebutannya Kak. beda Bang Jibril. Benar. Satu Allah, satu Allah kan. Berbeda tuh Bang Jibril. Udah orang tahu itu. Iya, tapi tulisannya jangan Allah Bang, karena begitu tadi yang saya buka tuh, yang 1 Korintus 1:25. Masuk abang ini penulisannya itu double A. Jadi kalau double A itu penulisannya sama kayak mereka saudara kita tulisannya Allah itu double A. Salah. Tulisannya itu loh maksudnya tuh. Saya juga belajar juga di Al-Islam, penulisannya Allah sama Allah sama. Jadi orang saudara Islam ini protes itu Bang beneran.
Iya, iya, saya ngerti. Tapi itu kan penyebutan sudah berbeda kan. Artinya kan apa? Orang sudah tahu berbeda tuh. Maksudnya nggak sama. Gitu. Jadi kalau Penyebutannya beda, betul. Kalian memang bedakan. Tapi kenapa tulisannya kalian samakan gitu loh? Karena kaidah dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, saya udah jelaskan tadi. Allah dalam bahasa Indonesia ini meresap dari bahasa Arab dari alif lam ha double L. Makanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Latin A L L A H double L. Tapi kalau kalian mau ambil Allah kalian dari manapun itu, ya udah nggak double L kan? Karena kaidahnya kalian nggak ambil dari Allah bahasa Arab kan? Atau kalian mau ambil Allah dalam bahasa Arab juga? Apa gimana nih? Sebentar. Kalau kami mengambilnya dari Kristen Kopti yang ada di di Arab sana gimana kira-kira tuh? Kan Kalau sama, mau ngambil Bang. dari, Jadi sebenarnya kalau mau ngambil kebenirin, kalau kamu mau ngambil dari Sentakla yang saya tunjukin tadi dari Syria Arab, mereka menggunakannya sebagai nama, bukan jabatan. Ya kalian mau bikin bapaknya Yesus nama Allah, Insya Allah nggak ada masalah. Ya udah, memang kita setuju, berarti tambah lagi kebenaran kita. Berarti Tuhannya Yesus Allah ya. Setuju. Bang Jip, ini ada Bang Rostrum loh. Ini bagus edukasi untuk kawan-kawan Kristen yang Oh lain. iya, selamat sore Bang Rostrum. Bang Rostrum, open cam dong, Bang Rostrum. Selamat sore semuanya. Edukasi dulu kawan-kawan kita ini, ayo edukasi dulu Bang Rostrum, open cam. Pasti kakakku. Jangan open cam dulu deh. Ini masih backgroundnya masih orang belum Kristen, apa ini. anaknya orang Islam. Ya udah itu aja, nggak usah didebat-debatin dan nggak usah bilang Kristen tak kenal Tuhan. Gimana tuh? Kita tuh kenal juga Tuhan kan, kita ada Tuhannya, bukan? Enggak, coba masukannya. Ini Bang Rostrum ini orang non Muslim juga, dia Kristen juga, tapi Bang Rostrum ini mainnya agak jauh, nggak kayak yang di sini. Gimana Bang Rostrum soal nama Allah? Tunggu dulu, gimana? Mainnya agak jauh, enggak kayak Mainnya di sini. agak jauh. Bang Rostrum ini Senior, hormat senior. mainnya jauh. Gimana Bang Kita Rostrum? cuma anak TK kan? Iya, selamat sore rekan-rekan Kristen. Shalom. Halo, salam Iya, Kak. ya semoga kita sehat semua. Iya, terima kasih waktunya host dan Bang Jibril. Saya duet dengan Bang Jibril terakhir kapan lupa saya. Wah, udah lama Bang, 2-3 Udah minggu yang lama, lalu. iya. Jadi kalau memakai judul Kristen tidak kenal Tuhan, saya tidak tersinggung dan sakit hati. Memang untuk di Indonesia kekristenan dan Katolik ini memang tidak kenal Tuhannya sebenarnya. Gitu. Karena yaitu mau diperdebatkan seperti apapun, kekristenan di Indonesia ini sudah salah di langkah awalnya, salah di start awalnya, gitu. Jika nama Allah ini dilepaskan dari Bible-nya orang Indonesia, itu selesai nih permasalahan ini, gitu. Dan mestinya teman-teman Muslim membuka Komal ini bagi kami internal kekristenan sangat senang. Karena apa? Ini kan menuju ke 4 tahun terakhir ini Indonesia baru-baru aja seperti ini. Nah, di Malaysia itu yang masih menggunakan serapan dari LAI, bekas-bekas dari LAI karena dibawa oleh teman-teman kita yang bermigrasi ke sana, itu masih beberapa menggunakan kata Allah. Tapi itu hanya di Sabah dan Sarawak saja. Tetapi di sentral Kuala Lumpur, saya kalau ke gereja di Kuala Lumpur itu saya di dekatnya Raja Chulang. Itu di gereja Presbyterian Church, itu kalau misa, itu kami tidak pernah menyebut nama Allah. Nah, kemudian kalau saya misa di Katedral Singapura, karena saya bekerja ada di sana, pekerjaan saya, itu justru saya kaget juga. Waduh, tidak ada ya nama Allah itu, Father God, gitu saja. Dan begitu saya keliru ngomong Allah atau saya ngobrol dengan rekan-rekan saya dengan kata Allah dipertanyakan, justru mereka langsung you are Muslim katanya. Nah, ini juga aneh gitu. Nah, terima kasih ini dikasih sharing. Saya mendukung portal-portal atau Komal seperti ini gitu. Karena kami pun sangat minoritas, sekian tahun kami
dikucilkan, dianggap tidak bisa, inilah dianggap keliru. Tapi justru teman-teman Muslim ini menjaga kami untuk kembali ke akar, kembali ke rumah kami gitu. Karena ini memang sakit di 3-4 tahun atau 5 tahun terakhir, atau mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan, tapi akan sangat bagus untuk teman-teman Kristen Katolik di Indonesia untuk jangka panjang. Seperti itu sementara dari saya. Terima kasih. Oke, aku mau nanya sama boleh ya? Boleh nggak aku tanya sama Bang Rostum?